Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Salam merdeka. Ini saya menemukan sebuah video testimoni yang sangat apik dari alumni Al Khairat ya, Sulawesi kalau nggak salah ya, bahwasanya sangat mendukung tesis Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan langkah yang diambil Gus Fuad luar biasa. Memang begitu adanya. Sekelas Gus Fuad tetap akan mengakui kealiman seseorang siapapun itu, tidak terkecuali bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembanding tesis Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang disebutlah sebagai kitab sezaman. Untuk mutolaah bagaimana secara kitab nasab, manuskrip, bahkan secara genetika tes DNA sudah sangat jelas dan final, disampaikan sangat gamblang ya, bahkan menceritakan pernah menjadi sebuah pengurus kecil di Al Khairat. Itu pun mengakui bagaimana tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memberikan pencerahan kepada manusia, termasuk umat di bumi Nusantara ini, bagaimana kesetaraan hidup, kemuliaan tidak diukur dengan nasab, apalagi nasab yang masih diragukan. Kemuliaan hanya diraih dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah tolok ukurnya adalah ketakwaan seseorang. Ini menandakan bahwa bagaimana kecerdasan seorang kiai kampung, walaupun beliau adalah alumni Al Khairat, tapi menyerukan yang hak itu hak, yang tidak benar, yang batil itu batil. Sangat gamblang, mencerahkan. Kejujuran itu pahit, tapi harus disuarakan. Kita simak videonya sekali lagi lah, mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hal yang disampaikan, menyikapi Yai Mat, kemudian Gus Fuad, itu sudah anggaplah itu kalau deklarasi turun panggung membahas Baklawi. Sejauh pemahaman pribadi saya itu sebetulnya Yai Imat dan Gus Fuad itu berpikir bahwa bahasan tentang Baklawi ini sebetulnya sudah final memang, karena awal Kiai Imat itu muncul kemudian hadir di permukaan di medsos dan di halayak itu sebetulnya kan ingin meluruskan bagaimana tentang kajian nasab itu. Di kajian nasabnya ternyata setelah diteliti kemudian menjadikan tesis sampai detik ini kan mereka selaku Baklawi atau orang-orang yang memang punya pemahaman kilasan di ilmu nasab, mereka semua itu tidak bisa menjawab dengan ilmiah begitu. Sehingga mentok. Jadi mau dibilang debat, misalnya debat tentang ilmiahnya nasab, itu tidak tembus, tidak ada, sudah memang tidak ada jawaban. Ibarat orang tanya, yang ditanya itu tidak ngerti, karena tidak ada dasar ilmiahnya nasab itu. Sehingga dianggap selama sudah beberapa tahun, mulai kisaran tahun 2000 ya, kisaran tahun 2000 sampai 2005, hampir 5 tahun ditunggu-tunggu jawaban tentang tesisnya Kiai Imat itu tidak ada sama sekali, tidak mendasar secara ilmiahnya, baik filologi, kesejarahan, kemudian ilmu nasabnya, bahkan yang tes DNA-nya itu semuanya kan nihil, itu tidak ada jawaban dengan dasar ilmiah masing-masing keilmuan itu. Sehingga menurut pemahaman saya, Yai Mat dan Gus Fuad itu memang ini satu pertanyaan, kemudian kita kaji, kemudian kita mempunyai jawaban. Kalau memang ada jawaban lain monggo, tapi sementara ini pihak Baklawi atau orang-orang yang punya keilmuan tentang ilmu kenasaban itu tidak bisa muncul dengan argumentasi berdasarkan keilmuannya masing-masing, tidak ada sama sekali. Sehingga pas-pas saja itu kalau Kiai Mat sama Gus Fuad itu sudah turun. Ini sejauh yang saya pahami. Jadi pada hakikinya final, ini sudah final. Baklawi itu memang rungkat,
Pak Lawi itu memang bukan keturunan Nabi. Saya meyakini itu, yakin kita itu berdasarkan ilmu, bukan sekedar terprovokasi, enggak, tapi berdasarkan ilmu, kajian-kajian yang disuguhkan, kemudian coba kita telaah, kita padukan. Kalau memang ada dari pihak lain, anggaplah di bagian Pak Lawi menyuguhkan ini jawabannya, ternyata jawabannya yang ditanya itu ke selatan, kemudian jawabannya itu justru malah ke utara, nggak nyambung belas begitu loh. Jadi tidak ilmiah itu bagi kita. Harapan kita mungkin juga seorang orang-orang yang punya keilmuan tentang itu bisa hadir, walaupun bukan dari pihak Pak Lawi misalnya begitu. Untuk antitesisnya Yai Imad itu bisa hadir, tapi beberapa metode yang dilakukan, mulai dari kapasitas yang berhubungan dengan akademik sudah pernah dilakukan, tapi tidak mau dari pihak Pak Lawi itu untuk konfrontasi lah istilahnya, atau debat atau apalah itu namanya, kan tidak ada itu. Kemudian mau dilaksanakan di kepesantrenan, tidak ada juga. Kemudian di silsilah keturunan orang-orang yang punya keturunan tinggi, orang-orang kerajaan misalnya punya silsilah, kemudian diadakan di sana, tidak pernah hadir juga. Artinya mau menuju jalan yang mana lagi ketika ini sudah dibuka selebar-lebarnya, kemudian disuguhkan apa yang dia mau, tapi ternyata dia itu tidak mau, memang sengaja menghindar, bahkan paling malah plesetan gitu biasanya, dipleset-plesetkan itu. Dan itu memang sudah menjadi hobi dan karakter mereka, karakter orang-orang itu. Bahasanya wong Jawa itu orang-orang licik begitulah, enak ya omong. Dan itu, mungkin itu. Tapi sekarang sedang digoreng-goreng oleh para muhibin ya, setelah adanya pernyataan Gus Fuad itu, dan juga Kiai Maduddin tersebut ya, mereka membuat gorengan bahwa ini Kiai Pribumi sudah kalah, orang Pribumi sudah kalah, bahas nasab sudah dingin, sudah melempem. Nah gimana nih? Bisa saja nih Bu ya, hal semacam niku kalau digoreng memang masuk saja, itu bisa saja. Tapi secara pemahaman positif kita, ini memandang pada segi positifnya, bukan gorengannya, tapi segi positifnya. Saya meyakini Yai Imad, kemudian Gus Fuad, mereka itu selalu takdim kepada orang-orang alim. Siapapun mereka, tidak memandang keturunan. Apalagi kalau memang beliau-beliau itu punya darah keturunan Rasulullah. Saya meyakini, karena background mereka itu bukan background orang asal-asalan seperti saya begini, bukan. Saya meyakini itu. Beliau-beliau itu selalu takdim kepada orang-orang alim itu. Yakin, hakul yakin itu. Terus kalau misalnya itu sampai istilahnya digoreng kemudian sudah tidak mampu untuk itu kan bagian dari mereka saja. Itu dari mereka yang melakukan, bagian dari tipu daya mereka. Siasat licik mereka memang begitu, mulai dari awal memang begitu. Saya sudah paham itu, mulai dari lalu itu. Jadi kenapa Gus Fuad, kemudian Yai Imad itu lebih-lebih lagi spesifiknya di Gus Fuad ya. Di Gus Fuad itu ketika menyuarakan siapa nih, Habib Al-Jufri itu ya, niku penghormatan dan ketakdiman mereka pada sebuah keilmuannya. Saya meyakini itu bukan atas dasar bahwa itu memang dzurriyyah Rasulullah. Saya tidak meyakini ini. Karena pada sisi kalau ngomong kenasaban kemudian diteliti, dijadikan satu pedoman bahwa ilmu kenasaban itu tidak ada yang nyambung sama sekali begitu. Jadi ketakdiman mereka itu lebih pada keilmuannya, karena dia itu kalau di Al-Khairat menjadi pendiri mereka. Karena 4 tahun saya kalau tidak salah itu kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun saya pernah di Sulawesi Tengah itu, bahkan saya juga dijadikan teman-teman yang di Al-Khairat itu bagian dari pengurus kecil lah di sana. Saya juga pernah ngabdi di sana. Itu pribadi saya, kalau memang itu adalah seorang alim siapapun mereka, kita tetap takdim, kita tetap hormat nih. Itu kelas saya, apalagi kelasnya Gus Fuad dan Yai Imad. Makanya kalau Gus Fuad menyampaikan istilah bahasa apa yang dinamakan itu sudah mengundurkan diri kemudian menyerah karena dituntut dengan permasalahan Habib Al-Jufri
itu gorengan mereka memang, tapi hakikinya Gus Fuad itu adalah kepingin nih Pak Din menghargai, menghormati pada sisi keilmuan si Habib Al-Jufri itu. Mungkin itu yang bisa. Oke, terima kasih. Closing statement, ada saran untuk masyarakat khususnya umat muslim, silakan Kiai Gus, monggo. Bagi kita begini, orang awam itu simpel-simpel saja sebetulnya. Tentang ubudiyah, apa yang kita lakukan ngikut saja pada kiai-kiai lokal yang ada, yang sesungguhnya mulai dari kita sudah dibelajari ya, dengan ewoh pakewohnya kiai lokal itu untuk membaca, bagaimana untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian untuk diajari juga sholat, bacaan, gerakan, kemudian hukum-hukum yang ringan, hukum-hukum di lingkungan kita sendiri, baik hukum yang berhubungan dengan ubudiyah maupun hukum-hukum tatanan sosial. Ini kita sudah tertata sebetulnya, sudah damai-damai, tidak ada masalah, kan enjoy-enjoy. Tapi ketika ada provokasi macam begitu, kemudian mengatasnamakan seorang tokoh yang tidak bisa tersentuh dengan hukum apapun, baik hukum negara maupun hukum agama, ini akan bermasalah ini nanti. Saya pikir itu. Jadi bagi semuanya saja, saya kira termasuk orang awam seperti kita ini, adalah cukup itu kita takdim, kita lurus-lurus pada kiai-kiai lokal, insya Allah malah selamat itu. Mungkin itu bisa jadi. Monggo untuk ditutup Kiai. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya pribadi kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pemikiran maupun kalimat bahasa kita yang kurang bisa diterima oleh panjenengan semua. Kurang lebihnya itu, wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.